Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita, nikmat yang sangat luar biasa, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Dan begitu juga nikmat kita masih diberikan kesempatan ada pada bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita bisa mengisinya dengan berbagai ibadah yang sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala dan contoh Rasulullah SAW. Sekarang sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Ada amalan-amalan di 10 hari terakhir. Itu merupakan amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah kemuliaan, keutamaan melebihi 1000 bulan. Jadi malam Lailatul Qadar itu sangat luar biasa, sangat istimewa, sangat mulia. Dan kita tentunya harus mengisinya dengan berbagai ibadah yang lebih baik. Dan justru di 10 hari terakhir ini kita tidak boleh kendor, justru harus lebih semangat, lebih giat untuk melakukan ibadah. Jadi sebetulnya di 10 hari terakhir ini tidak terlena dengan persiapan-persiapan hari raya hingga melupakan yang pokok. Sebetulnya untuk melaksanakan persiapan itu boleh, tapi tidak boleh lupa dengan yang pokok, yaitu meningkatkan kualitas ibadah, menjadi lebih baik lagi, menjadi semangat lagi, menjadi giat, lebih giat lagi. Jadi gitu. Jadi di sini artinya memotivasi umat Rasulullah untuk lebih semangat, lebih giat, lebih memperbanyak ibadah. Ada hadis dari Abu Hurairah dan Muslim. Man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Barang siapa yang saum pada bulan Ramadan, dasarnya harus digaris bawahi imanan wahtisaban, dengan dasar iman dan hanya mengharap ridho Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Itu yang pertama. Ada lagi, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Barang siapa yang berdiri pada waktu malam, artinya sholat malam pada bulan Ramadan. Dasarnya imanan wahtisaban. Dengan dasar iman, hanya mengharap ridho Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Yang ketiganya, ada lagi, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Kalau yang ketiganya, barang siapa yang bukan berdiri di situ, bukan sholat di situ, tapi ibadah. Jadi ibadahnya secara keseluruhan, segala macam harus dilakukan yang mengandung menjadi ibadah. Lailatul Qadri, pada malam Lailatul Qadar. Barang siapa yang ibadah pada malam Lailatul Qadar, imanan wahtisaban, atas dasar iman dan mengharap ridho Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ada 3. Berarti ada saumnya. Saumnya didasari karena Allah. Dasar iman dan hanya mengharap ridho Allah, tidak karena siapa-siapa. Yang kedua, siapa yang sholat malam. Artinya tarawih pada bulan Ramadan, dasarnya sama. Imanan wahtisaban. Dengan dasar iman dan hanya mengharap ridho Allah. Maka ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Yang ketiganya, barang siapa yang beribadah, man qoma lailatul qadri,
Barang siapa yang beribadah pada malam Lailatul Qadar, ya, maka dasarnya tetap imanan wahtisaban. Dasarnya iman dan mengharap ridha Allah. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu atau ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Jadi 3 hal ini harus dilaksanakan dengan maksimal. Tidak boleh asal-asalan. Karena bulan Ramadan ini sekarang hampir habis, 10 hari terakhir. Terus kan kalau kita kendor itu akan rugi. Maka di sini ada seperti harus melaksanakan infak sodako sebagai penyempurna untuk ibadah saum. Sebagai bukti syukur karena kita telah diberikan rezeki. Juga di sini ada iktikaf bagi bapak-bapak, suami-suami kita. Itu kan ibadah, diam di masjid dengan dasar ibadah hanya karena Allah. Dan tentunya tidak hanya diam saja, duduk-duduk, tidak begitu. Tapi diisi dengan zikir, ya. Zikir, sholat, sunat, sholat wajib, berdoa. Terus lagi? Istighfar, mohon ampun gitu kan, bertobat, semuanya dilakukan, ya. Mudah-mudahan itu kan dari pagi, siang, sore. Jadi bibir ini sudah terucap dengan zikrullah, ingat kepada Allah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, terus setiap saatnya. Jadi di sini terus ketika datang malam Lailatul Qadar kita sedang ibadah, maka ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi. Mudah-mudahan kita di 10 hari terakhir ini dimanfaatkan sebaik mungkin. Nah, jadi kalau yang namanya iktikaf itu harus full 10 hari terakhir. Kalau misalnya saya baru bisa 2 malam, itu mah baru belajar, ya, belajar iktikaf. Jadi belum disebut iktikaf. Jadi tidak boleh keluar masuk kemana? Ke rumah dulu, ke masjid, tidak. Jadi full di masjid. Nah nanti kita juga mungkin sebagai istri ingin punya pahala, jadi membantu suami yang sedang beribadah iktikaf di masjid. Maka kita menghantarkan apa mungkin makanannya, mungkin bajunya, atau keperluan-keperluan lainnya. Begitu. Jadi di sini harus maksimal. Memang untuk ini kan Ramadan itu misalnya sekarang sebentar lagi akan meninggalkan kita. Bagi Allah tidak rugi ketika misalnya sekalipun pahala yang begitu banyak kita tidak mengambilnya, Allah tidak rugi. Tapi justru kita yang rugi. Sedangkan apakah tahun depan kita yakin masih diberikan kesempatan? Nah gitu kan, jadi mumpung sekarang ada kesempatan yang tinggal beberapa hari lagi, manfaatkan sebaik mungkin. Mudah-mudahan ini menjadi kesempatan kepada kita untuk merubah diri menjadi lebih baik, bertobat, mohon ampun, dan tentunya mengisi waktu-waktu tersebut, waktu sisa itu ya, yang di 10 hari terakhir ini dengan ibadah-ibadah yang lebih baik. Dan tentunya sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah. Karena Allah akan memberikan pahala bagi orang yang patuh kepada aturan Allah. Ketika tidak patuh kita berarti tidak akan mendapatkan pahala, bahkan akan berdosa gitu ya. Nah makanya yang punya pahala Allah, berarti kita melaksanakannya harus sesuai dengan perintah Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan pada bulan Ramadan ini kita bisa mengisinya dengan ibadah-ibadah yang sesuai dengan aturan Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.